La ilaha illallah itu ungkapan lisan, di qalbu Allah Allah. Itu zikir qalbu. Apa dalilnya? Nah, dalil itu ditanyakan kepada amal. Apa amalan qalbu? Zikir menyebut nama Allah. Mana dalilnya? Dalilnya sederhana. Ayat pertama turun apa? Iqra. Lengkapi, jangan Iqra doang. Iqra nggak beres, nggak Islami, sekuler antum jadinya. Ya, orang hanya Iqra, cerdas intelektualnya, tapi kering spiritualnya. Kalau cuma Iqra, lanjutkan bacanya. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba dimaknakan. Iqra. Iqra itu maknanya ada dua. Satu baca, yang kedua himpunlah lahir dan batinmu. Coba tanya ahli tafsir, ma mana qara'a? Qara'a bermakna jama'a. Qara'a artinya menghimpun. Apa yang dihimpun zahir dan batin? Iqra. Himpunlah dirimu dengan nama Iqra bis, dengan nama Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu yang akram, yang maha pemurah. Siapa nama Tuhanmu? Benar. Siapa nama Tuhan kita siapa? Allah. Jadi ketika disebut himpunkan dirimu, lahir batinmu dalam nama Allah, itulah zikirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wahyu pertamanya menghimpun nama Allah, sehingga belum membaca alam dalam nama Allah. Kalau sudah terhimpun nama Allah di dalam kalbu, barulah Allah memberikan ilham murni ke dalam kalbu. Kalau tidak, namanya halu. Jadi kenapa ada orang-orang lelaku spiritual halu? Karena dia belum ikrar, dia belum menghimpun lahir dan batinnya. Ya, mungkin baru lahirnya, baru batinnya, baru pikirannya, belum sampai ke dalam kalbunya. Ini selama ini ikrar cuma baca gitu ya, baca. Itu terjemah namanya. Ya. Kalau kita membaca tafsir, tidak usah pakai tafsir aneh-aneh. Ini tafsir yang umum. Qara'a ay jama'a. Nah, itu para Imam Zujjaj, Ibnu Katsir sebutkan itu beberapa kalam bahwa qara'a bermakna jama'a, menghimpun. Ya. Surat kedua turun antara Al-Muddathir dan Al-Muzammil. Saya cenderung kepada Al-Muzammil, walaupun sebagian guru saya mengatakan Al-Muddathir. Al-Muzammil itu artinya yang berselimut. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan beliau setelah dapat wahyu pertama, ya, lalu kemudian sering kalau datang halnya itu datang wahyu, beliau mengatakan zammiluni, zammala yuzammilu, zammiluni. Maka orangnya disebut muzammil, orang yang berselimut. Itu salah satu nama baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Muzammil itu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang tertentu kalau baca surat Al-Muzammil, ya, dia baca kemudian Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya. Kan perintah di situ, qumil laila illa qalila, bangunlah malam hari meskipun sedikit. Terus di ayat ke-8-nya, ayat 8-nya, setelah qara'a baru zakara, setelah menghimpun baru zikir. Jadi ternyata lain menghimpun dengan menzikir. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ayat ke-8-nya itu. Nanti silakan dilihat di rumah ya. Surat Al-Muzammil ayat ke-8. Saya tidak pakai tafsir Isy'ari, nggak perlu. Tafsir Sufi nggak perlu. Cukup pakai tafsir yang ada. Ibnu Katsir, Tabari, Qurtubi, bacaan-bacaan kita itu. Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata beliau? Wadhkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu. Sebutlah nama Rabbmu.
Allahum penciptamu. Siapa nama penciptamu? Itu terjemahan satu. Zikir itu maknanya menyebut. Yang kedua maknanya mengingat. Kalau sebut Allah, subhanallah, subhanallah itu nyebut. Ingat gak dia? Bisa ingat gak yang disebut namanya? Pasti lupa semua. Ya. Yang punya nama itu ingat gak? Jangan diingat pakai ini. Mengingat Allah pakai ini haram. Mengingat Allah tidak boleh pakai ini, stres nanti. Itulah muncul orang belajar zikir sesat. Karena ingat Allah pakai otak. Otak tidak sanggup. Otak mikirin keluarga aja udah pusing. Konflik di tempat kerja aja udah pusing. Apalagi kalau komplek tuh biasanya kalau awal-awal tuh lumayan tuh ya. Sekarang gimana Pak? Udah aman Pak? Udah aman. Pasti awal-awal begitu kan? Sama ya. Tempat kita juga begitu. Ya. Ada yang lapor-lapor polisi juga. Ya. Itu sampai begitu. Ya. Biasa itu. Lagi pemetaan dia. Jadi mikirin problem duniawi pakai ini udah pusing. Antum mau mikirin zat yang ada seluruh dunia, tidak sanggup kita. Inilah sekalian belajar akidah Ahlussunnah nih. Ya. Allah itu menyebut dirinya laisa kamitslihi syai' dalam surat Asy-Syura ayat 11 di pertengahan ayat. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Sedangkan akal ini, otak ini, dia punya rumus, hanya mampu memikirkan sesuatu yang ada bandingannya. Allah ada bandingannya enggak? Ada analognya. Allah bisa dianalogkan? Tidak bisa. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya tandingan yang setara. Semua sifat nama Allah itu Allah pantulkan dalam seorang diri namanya Sayyidina Muhammad SAW. Jangankan kepada Allah, mirip dengan pantulannya pun gak ada. Pantulan itu bahasa Arabnya tajalli. Allah bertajalli. Ini baru kajian tasawufnya. Allah itu supaya dikenal, maka Allah memantulkan semua sifat dan namanya dalam diri sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Ar-Rahim wa bil mu'minina raufur. Itu sifat nama Allah, tapi disebut sebagai nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dahsyat beliau. Nama Allah jadi namanya. Itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain enggak. Hanya Nabi Muhammad yang disebut Rahim, disebut Rahum. Nabi yang lain tidak. Nabi yang lain yang paling tinggi Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Nuh disebut di Quran abdan syakura, hamba yang bersyukur. Tidak sampai rahimah. Kenapa? Dia masih mendoakan umatnya hancur binasa. Ini baru ngurusin masyarakat sedikit sudah main kutuk-kutuk kan kita. Maka kita ini belum layak disebut rahim. Rasulullah SAW dilempar, dilukai. Itu kan mirip seperti hari ini. Beliau itu lengkap, dibully secara verbal iya, disakiti secara zahir iya, disinggung batinnya iya. Lengkap Nabi. Maka antum yang ingin mengikuti jalan kenabian mesti mengalami dua itu. Ya. Minimal badannya sakit-sakitan karena dibully ya. Dibully di komplek aja bisa sakit loh orang. Ya. Dibully di grup RW, RT aja bisa gak muncul-muncul ke masjid sebulan. Bisa langsung sakit badannya. Allahumma sholli ala sayyidina. Gimana mau ngurus negara? Ngurus komplek aja gak beres. Nyalek, ya salam.
nggak ngaca ya, tapi karena jadi pemimpin itu sekarang gampang ya, cukup dengan nyalek, tinggal nanti kayak judi kan. Ya untung-untungan, kata si Fulan, ya bukan kata saya. Kalau saya nggak sepakat sih politik kayak judi, nggak sepakat, tapi kata dia begitu. Oke. Jadi ayat yang dibaca wazkurisma rabbika ada makna lain selain menyebut, yaitu mengingat. Kita tidak sanggup mengingat Allah dengan akal, pikiran. Maka kata Imam Al-Qushairi, imam ini imam ahli hadis. Apa kata beliau? Namun ahli qalbu. Wazkur rabbaka idza nasita. Kalau ahli fikih baca ayat ini terjemahannya, jika engkau lalai tertidur, sholatlah jika ingat atau terbangun. Ini terjemahan ahli fikih. Ahli fikih. Kan beda ahli, beda terjemahan. Boleh nggak? Boleh, karena terjemahan ayat lebih dari satu. Yang memonopoli makna ayat, nah itulah Tuhan-Tuhan kecil ya. Nabi aja tidak pernah monopoli makna ayat. Masa ada orang monopoli hanya penafsiran dia yang benar? Wazkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Allah jika engkau telah lupa selain Allah. Itu maknanya. Kapan engkau disebut ingat Allah? Jika engkau lupa kepada selain Allah. Nah, proses mencapai lupa kepada selain Allah, itulah yang disebut thariqah. Jadi kenapa orang perlu berthariqah? Supaya dia lupa kepada jalan selain jalan Allah. Dengan apa? Tolong diingat tadi, zikir bukan dengan pikiran. Zikir dengan apa tadi? Berarti kolbunya melupakan selain Allah, pikirannya boleh. Maka sholat tidak batal kalaupun bapak-bapak ini kepikiran yang lain. Itu rahasianya. Nyambung gak? Di kolbu hanya Allah, di pikiran ada selain Allah, tidak masalah. Ya, jadi bisa memisahkan ini. Ini bukan pembenaran tidak khusyuk lah ya. Ini menjelaskan kenapa sudah ngaji lama, sudah zikir macam-macam, kok pikiran masih kemana-mana. Karena memang beda. Ini maunya ke bumi, ke dunia, sedang ini maunya ke langit. Tarik menarik dia. Ya. Tapi kalau Imam Ghazali ketat sekali beliau. Sholat tidak diterima jika tidak khusyuk, bukan tidak sah. Jadi salah orang kalau mengatakan Imam Ghazali memasukkan khusyuk ke dalam rukun sholat, itu keliru. Enggak Imam Ghazali enggak pernah begitu. Imam Ghazali memasukkan khusyuk kepada bab syartul qabul, syarat atau rukun diterimanya sholat, bukan rukun sah sholat, bukan syarat sah sholat, itu lain. Ya. Nanti stres semua nih jemaah. Ustadz aja belum tentu khusyuk. Kusut mah ya. Ya. Berapa banyak khotib habis turun dari mimbar jadi makmum atau jadi imam, kepikiran yang dia khutbah, kepikiran. Nah, yang penting tidak masuk ke dalam qalbu. Jadi fikir terhadap alam dunia, sedangkan qalbu zikir kepada pemilik dunia.